Mungkin bisa digabungin. Jadi untuk lebih spesifiknya kan di SO itu otoritas tertinggi membuat kebijakan dalam mengampanyekan strategi literasi keuangan syariah yang menyeluruh. Terus di WT-nya itu integrasi pendidikan keuangan syariah ke dalam kurikulum pendidikan secara keseluruhan. Jadi untuk rekomendasi mungkin bahasanya nanti bisa dibantu untuk revisi ya teman-teman, di mana otoritas tertinggi membuat kebijakan mengenai kurikulum pendidikan yang menyeluruh dalam strategi intinya ya teman-teman, ini Hana jelasin sedikit maksud Ana itu. Jadi nanti otoritas tertinggi itu buat kebijakan, jadi kayak kebijakan baru di mana kalau kita lihat kurikulum pendidikan mengenai literasi keuangan itu kan masih minim ya, masih bahkan mungkin di kalangan anak ekonomi itu sendiri gitu, tapi untuk kalangan lain nggak ada. Gimana kalau seandainya pemerintah itu membuat kurikulum yang memang khusus, kurikulumnya itu di semua mungkin di semua lapisan pendidikan, baik SD, SMP, SMA gitu kan. Itu mengacu pada apa? Mengacu pada sebentar. Karena ada datanya itu di mana sebentar masih negara apa ya? Yang membuat yang membuat hal juga seperti itu. Jadi sudah membuat pendidikan dari SD gitu, dari jenjang SD, lalu jenjang SMP. Jadi tidak kaget ketika literasi keuangan itu sudah terbiasa gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Itu dari negara biar datanya akurat. Bentar. Oke, ini Anda baca itu di mana ini kolaborasi deh. Bentar. Oke, ini Australia menempatkan kurikulum yang terintegrasi dari usia dini atau TK dengan integrasi mata pelajaran keuangan dan yang lainnya seperti matematika, humanity, dan kewarganegaraan. Itu untuk Australia. Lalu ada Brazil yang memperkenalkan inovasi finansial sebagai media pembelajaran yang efektif bagi penduduknya gitu. Nah, kenapa kita tidak mengadaptasikan ini ke negara kita dan kita bisa merekomendasikan itu kepada otoritas tertinggi. Jadi otoritas tertinggi nanti memberikan kebijakan atau memberikan kebijakan kepada Menteri Pendidikan gitu untuk membuat kurikulum baru seperti itu. Bahasanya seperti apa ya enaknya dia? Otoritas tinggi membuat kebijakan mengenai kurikulum pendidikan yang menyeluruh mengenai literasi keuangan. Ya, seperti itu aja. Fair. Terima kasih, Kak. Untuk menyeluruhnya berarti menyeluruh itu di tiap lapisan tingkat ya. Iya, benar. Dari tingkat. Bahkan kalau kita lihat dari Australia saja sudah ada penerapan literasi keuangan itu dari TK gitu. Ya, sejak dini TK, itu ada kurikulum khususnya gitu loh, Kak. Kayak misalkan bahasa Indonesia tuh di semua kelas kan selalu ada gitu. Mungkin seperti itu. Terkait literasi keuangan. Oke, teman-teman, apakah ada pendapat? Sorry, bentar. Dela, ini berarti untuk menjawab problem yang ini Ana gabung, Kak. Oke, mungkin untuk problemnya sebentar. Soalnya tadi Ana gabung antara SO terus sama WT-nya gitu. Jadi digabung gitu. Mungkin bisa menjawab dari mana ya? Opportunities. Enggak. Enggak.
Mungkin tuh menjawab ini loh Kak. Ini ke permasalahan apa ke kekuatan juga bisa masuk Kak? Apa memang dilihat dari permasalahan ya Kak? Sorry, gimana dia? Tadi pertanyaan antum gimana Pres? Ana belum ngeh. Oh, oke. Ini kan kita punya priority problem, kita punya prioritas masalah. Nah, rekomendasi antum itu menjawab masalah yang mana aja nih gitu, biar kita bisa ngetekin masalah-masalah mana aja yang udah cover dengan rekomendasi kita, sehingga kita uh, ya kita tahu semua masalah udah cover gitu. Kalau misalnya nanti ada masalah belum cover, kita cari rekomendasi lain. Dan teman-teman kalau misalnya nanti ada apa namanya rekomendasi lain yang menjawab masalah yang sama, itu nggak ada masalah gitu. Oke, ini untuk berarti kita lihat di prioritas permasalahan ya Pres ya. Benar, benar. Nah, Oke, itu untuk menjawab yang kolom nomor 9, rendahnya literasi keuangan di masyarakat. Lalu yang kedua, kurikulum mengenai perencanaan keuangan belum menjadi titik fokus pemerintah. Itu sih, Pres. nomor 1 dan nomor 2 ya, di kotak nomor 9. Rendahnya literasi keuangan di masyarakat dan kurikulum mengenai perencanaan keuangan. Bener nggak dia? Benar, Pres. Oke, boleh diinin nggak, kirim ditandain gitu kayak di highlight atau apa, yang udah ke apa namanya, yang udah dijawab. Oke, boleh kayak gitu, jangan ada masalah. Mas izin masuk. Kenapa? Ya, mau izin masuk kan ini kita mau fokusin ya. Saya lihat yang di setiap tingkat satuan pendidikan ini berarti dari tingkat mana aja ya Kak Dela sampai apa? Oh iya benar, boleh dispesifikan aja. Oke, dari tingkat SD sampai mahasiswa, Kak. Oke, mau konfirmasi ya. Kalau untuk yang mahasiswa itu kan dari KNEKS udah bikin kurikulum atau kerangka acuan akademik ya, tapi itu untuk ekonomi syariah. Nah, kira-kira kalau misalnya dibuat lagi, apa nggak tumpang tindih jadinya? Mungkin dari segi penyebar luasan kali ya, Kak. Kan ini untuk ekonomi syariah saja. Sedangkan kalau kita lihat mahasiswa ekonomi syariah tidak sebanyak itu di Indonesia gitu. Kenapa tidak di semua jurusan dijadikan kurikulum? Oke, Karena kita berarti juga lihat, perluasan ya? iya benar. Oke, mungkin bisa ditambahin ya, kirim di materi. Oke teman-teman, apakah ada tanggapan untuk rekomendasi 1? Izin menanggapi. Boleh Hana, silakan. Ya. Kalau dari kami setuju dengan rekomendasi yang pertama. Terus kenapa di satuan pendidikannya itu dimulai dari SD? Karena dari literatur yang kami baca gitu, itu tuh kalau anak usia dini sebenarnya udah dikenalkan dengan literasi keuangan, khususnya di SWAF gitu ya. Tapi itu tuh apa ya, belum efektif dan memang merekanya belum siap. Terus dilihat dari fenomena realnya, kebanyakan orang tua tuh apa ya, belum mengenalkan anak usia dini gitu dengan uang gitu, takutnya apa gitu misalnya disalahgunakan atau belum paham. Nah memang di tingkat sekolah dasar ini gitu, khususnya kelas 4 sampai 6, kalau yang dari saya baca secara psikologis, mereka itu udah siap gitu dengan literasi keuangan syariah, karena mereka sudah mulai berpikir seperti orang dewasa dan bisa berpikir abstrak gitu, seperti itu. Oke, makasih. Oke, teman-teman yang lain apakah masih ada tanggapan?
Teman-teman setuju untuk poin 1 rekomendasi? Teman-teman dari Jatim, teman-teman dari Jogja, teman-teman dari Sultenggo, Kalbartang, dan regional lainnya. Panitia setuju panitia? Panitia. Oke, kalau misalnya memang setuju, aku tunggu deh sampai 941, 942 untuk poin nomor 1. Apakah setuju aja dengan rekomendasinya ataupun redaksi. Kalau misalnya belum setuju boleh raise hand aja atau langsung unmute, sorry mau ini masuk ini bla 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 gitu. Teman-teman aku bacain lagi ya. Harap diperhatikan. Otoritas tertinggi membuat kebijakan mengenai kurikulum pendidikan literasi keuangan syariah yang menyeluruh dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Otoritas tertinggi ini yang dimaksud apa sih, Del? Pemerintah? Iya, benar, Kak. Oke. Pemerintah. Pemerintah bidang? Kemendikbud gitu. Iya. Boleh deh kayaknya kalian dibikin tutup kurung aja, kirim otoritas tertinggi Kemendikbud gitu buat nandain. Nanti semua yang udah tertulis di sini kita bakalan tinjau ulang lagi ya teman-teman ya di akhirnya apakah udah cocok atau belum. Ini teman-teman gak ketiduran kan? Oh ya, Kak, mau rekomendasi satu lagi. Boleh, silakan. Oke, ini juga mungkin menjawab tentang rendahnya literasi keuangan masyarakat sama minimnya financial planner untuk mengedukasi masyarakat. Dengan rekomendasi nanti bahasanya dibantu juga ya kayak itu membuat organisasi khusus dalam membantu penerapan perencanaan keuangan syariah. Untuk membantu penerapan perencanaan keuangan syariah. Penerapan literasi.
Membuat organisasi khusus dalam penerapan literasi keuangan syariah. Menjawab prioritas permasalahan di kota. A. B. Kotak 8 nomor 1, kotak 9 nomor 1. Kotak 8 nomor 1, kotak 9 nomor 1. Membuat organisasi khusus dalam penerapan literasi keuangan syariah. Apakah sudah pernah ada organisasi khusus dalam penerapan literasi keuangan syariah? Kalau kita untuk meninjau ke FOSE, saya FOSE tidak terlalu berfokus untuk literasi keuangan sih Kak. Karena fokus FOSE kan sekalipun FOSE melakukan program literasi keuangan, tapi untuk cangkupannya itu kayak lebih ke KC gitu kan Kak. Itu ya untuk ranahnya. Ini kenapa organisasi khususnya itu yang benar-benar membantu gitu. Yang benar-benar membantu pemerintah yang fokusnya hanya untuk literasi keuangan gitu. Oke, kalau misalnya tadi Dela uh, nyebutin contohnya FOSE, berarti ini organisasi kepemudaan ya maksudnya ya? Iya benar Kak. Berarti membuat organisasi kepemudaan yang khusus dalam apa sih yang dikhususkan dalam penerapan literasi keuangan syariah. Mungkin tepatnya kayak gitu. Kalau misalnya organisasi khusus, aku rasa teman-teman yang bergerak di Sarfin, yang mereka juga ngomongin literasi keuangan syariah ataupun fine aja, itu kayak udah cocok gitu dengan apa yang dia maksud di sini. Tapi kalau misalnya organisasi pemudaan yang mirip-mirip kayak foto gini, atau mungkin bisa jadi hal yang berbeda. Oke, mungkin mau konfirmasi ya ke Kak Dela. Berarti ini maksudnya organisasinya tuh yang resmi di bawah sama OJK atau gimana gitu? Soalnya kalau kepemudaan ini banyak ya, maksudnya sekarang gerakan-gerakan kayak yang Youth Fine, terus ya Muslimah Finlit, tapi itu bentuknya masih ya komunitas gitu. Nah, terus kalau dari OJK itu mereka punya DIKA, Duta Inklusi Keuangan sih gitu, tapi ada juga gitu fokusannya untuk literasi keuangan syariah gitu. Itu masuk ke pemudaan juga gitu. Kira-kira apakah nggak tumpang tindih gitu sama yang udah ada itu? Oke, mungkin kurangnya pengetahuan saya terkait organisasi itu sih Kak. Soalnya kenapa saya merekomendasikan ini, saya melihat negara Selandia Baru itu ya membuat tentang organisasi yang khusus dalam literasi keuangan. Kan kalau kalau yang tadi kakak bilang yang dari OJK itu mungkin bagiannya ya, bagian dari organisasi terus ada bagian literasi keuangannya. Ini organisasi yang memang khusus dalam literasi keuangannya. Kalau kita lihat di Selandia Baru, mereka tuh membentuk Commission of Financial Literacy and Retirement Income. Mungkin kita bisa mengadopsi dari situ gitu Kak. Bukan dari bagian, tapi khusus gitu loh Kak. Oh, jadi maksudnya organisasi, tapi di bawah pemerintah gitu. Iya benar, tapi memang khusus untuk fokusnya literasi keuangan saja gitu. Bukan bidangnya, bukan departemen. Iya, soalnya yang DIKA, yang Duta Inklusi Keuangan itu, mereka emang organisasi pemuda sendiri gitu. Tapi diawasi. Tapi untuk mereka fokusnya ke literasi Kak. Iya, ke peningkatan inklusi keuangan nasional. Berarti sudah ada ya? Iya, gitu. Atau mungkin mau dicek dulu sama Kadela apakah itu yang dimaksud DIKA. Iya, DIKA Indonesia. Oke, sambil menunggu teman-teman apakah ada tanggapan untuk rekomendasi poin 2,
Ini nih Mas Fazrul, saya mau ngomong. Boleh. Kaget. Oke, ini mau nyimak. Mau nanggapi ya masalah pendirian organisasi. Sebenarnya nggak semudah itu sih, nggak semudah itu kita mendirikan organisasi gitu. Apalagi yang ada afiliasinya dan pemerintahan gitu. Karena tahu sendiri lah di masa periode kedua pemerintahan Jokowi ini udah berapa organisasi yang dibubarkan gitu. Karena itu organisasi yang kaitannya dengan KL ya, ada anggaran kementerian dan kelembagaannya gitu dari APBN. Itu udah berapa organisasi yang dibubarkan. Artinya apa? Pemerintah sendiri fokusnya sekarang lagi dalam penyederhanaan birokrasi gitu. Bukan memperbanyak kelembagaan, tapi justru ingin menyederhanakan. Dan ini kurang tepat kalau pandangan saya untuk direkomendasikan. Justru kalau masalah peran, tadi mungkin keberadaan Duta Inklusi Keuangan Indonesia yang tadi disebut Mbak Ya itu sudah sangat perannya saat mungkin walaupun belum semuanya mengetahui, tapi kalau saya melihat, saya ikuti arah geraknya itu sudah sangat masif. Mereka sudah gencar melakukan seputar edukasi tentang literasi keuangan. Jadi kalau mau mendirikan lembaga baru ini ya nggak semudah itu gitu untuk kita mengusulkan ayo bikin lembaga. Saya rasa nggak semudah itu, apalagi kalau memang sifatnya independen tapi tetap ada afiliasi ke pemerintah, itu kayaknya kurang efektif dah. Pasti nanti tanggapannya kalau justru yang saya rasa lebih cocok untuk dioptimalkan peran-peran lembaga yang sudah ada yang memang punya tanggung jawab dalam pengembangan keuangan syariah ini sendiri gitu. Kalau mendirikan organisasi baru, I think itu nggak semudah itu untuk kita mendirikan organisasi baru dengan fenomena yang ada pemerintah sedang melakukan penyederhanaan. Oke, jadi ada terusannya nggak sih? Oke, jadi apakah poin ini perlu kita apain? Perlu kita apa namanya? Perlu kita hapus atau perlu kita ganti aja gitu? Jadi pengoptimalan atau apa gitu? Ya, gini sih. Kalau ini masalahnya ada untuk peningkatan literasi ya, ini lebih cocok mungkin langkah-langkahnya itu seperti yang poin 1, udah langsung spesifik gitu, spesifik upaya konkretnya itu seperti apa, langkah-langkah tugas-tugasnya itu seperti apa. Kalau yang poin 1 ini kan jelas nih, bikin kurikulum gitu. Nah, kalau ini aku prefer bentuk rekomendasi seperti ini dibanding bikin organisasi baru, belum nanti lagi merumuskan tugas-tugasnya, gimana biar nggak tumpang tindih, gimana biar koordinasi, itu kan hal-hal semacam seperti itu harus menjadi pertimbangan juga gitu. Jadi lebih sederhana dan lebih mengena kalau kita memberi rekomendasi berupa seperti yang ada di poin 1 ini, menurut saya lebih bagus. Dan tujuannya kan ini lagi-lagi kotak 9 nomor 1 juga kan, masih linear lah. Oke. Bella, silahkan. Tadi kayak angkat tangan ya. Oke. Terkait ini ya, masalah organisasi sulit untuk diterapkan di masa Pak Jokowi saat ini. Oke, yang Ana fokuskan di sini untuk syariahnya ya. Kalau Ana boleh tahu, oke, udah dijawab sama Kak Julia. Ternyata Dika ini bukan untuk syariah ya, bukan fokusnya bukan untuk syariah gitu. Sedangkan kan tema kita adalah syariah ya. Dari segi perencanaan keuangan juga perencanaan keuangan syariah gitu. Makanya Ana minta fokus organisasi ke sana. Lalu dengan tanggapan untuk Mas Syauki terkait susahnya pemerintah mendirikan organisasi dan lain-lain sebagainya. Kalau kita katakan sulit, tentu saja pasti semuanya sulit. Jangankan untuk mendirikan organisasi, apalagi ini untuk rekomendasi yang pertama terkait kurikulum pendidikan. Dan tujuannya itu untuk dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi gitu. Itu akan lebih sulit lagi kalau kita mengatakan sulit. Ini kan rekomendasi yang kita bisa ajukan. Jadi
kalau kita terlalu memikirkan ini sulit diterapkan, ini tidak realistis atau sebagainya, itu bisa juga sih sebagai bahan kita mempertimbangkan. Akan tapi kenapa tidak kita coba ajukan gitu. Gitu. Terus yang tadi yang Kak yang kalau seandainya Anda lihat di chat ini mungkin mengoptimalkan NES sama apa tadi NES dan Volstay. Itu juga nggak apa-apa asal fokusnya di bidang literasi seperti itu. Tidak perlu membuat organisasi juga tidak apa-apa, tapi kalau optimalannya itu saya berharap fokusnya di bidang literasi. Syukran. Oke, thank you Dela. Kalau misalnya sedikit ya, kalau misalnya kita ngelihat realisasi rekomendasi, sebenarnya kalau menurut nggak apa ya dikit aja ngasih pendapat. Kalau misalnya menurut Ana nomor 1 itu lebih mudah direalisasikan karena emang belum ada gitu. Nah makanya kenapa tadi di awal aku coba menanyakan yang tadi aku masukkan digitalisasi itu ya, apakah udah ada atau belum gitu. Nah itu yang bikin rekomendasi kita jadi more realistik gitu. Nah dan tadi yang poin nomor 2 karena apa namanya udah ada Dika, makanya aku coba lempar lagi ke teman-teman apakah ini sudah cocok atau belum gitu. Kalau misalnya emang cocok, ayo kita lanjut. Tapi kalau misalnya belum, maka harusnya seperti apa. Dan tadi kalau dari kata Dela, kita nggak perlu membuat organisasi lagi. It's fine, yang penting ada concern ke literasi keuangan syariah. Bener gitu nggak sih dia? Bener ya? Oke. Jadi kalau dari Dela sendiri, rekomendasi poin nomor 2 seharusnya sebaiknya dan teman-teman juga dibikin kayak gimana, apakah tetap dibikin kayak gini aja atau jadi contoh. Oke, izin Mas. Oke ya teman-teman, jadi ini kita mau merumuskan rekomendasi yang emang applicable gitu teman-teman, memungkinkan untuk diterapkan karena kalau stakeholder terkait gitu. Jadi kalau bisa yang emang ya kita pertimbangkan juga tadi terkait apakah nanti ketika dibentuk itu memungkinkan dan sebagainya kayak gitu. Dari teman-teman lain silahkan nih kalau mau menanggapi ya, biar kita bisa selesai. Siapa? Kang, izin. Boleh Hana, silakan. Kalau dari Hana belum ada tanggapan untuk yang rekomendasi nomor 2, tapi Hana ada rekomendasi lain gitu. Bagaimana mau diajukan dari poin nomor 2, Kang? Gimana kalau poin nomor 2 boleh kita akhiri aja dulu karena ini dari Jatim juga pengen ngasih rekomendasi baru, dari Jabar juga pengen rekomendasi baru. Jadi mungkin poin nomor 2 Sebenarnya ISFIFA, singkatan dari Islamic Financial Line gitu, atau kalau ada ide atau tambahan ya Islamic Financial Planning namanya ISFIFA gitu ya disebutnya. Nah ini tuh fitur-fiturnya ada beberapa
Yang pertama itu ada fitur perencanaan keuangan. Terus yang kedua ada fitur apa ya kira-kira? Tadi itu baru ini sih. Yang kedua ada fitur Edu Finance. Nanti Hana jelasin satu-satu. Terus yang ketiga kalkulator keuangan. Terus yang terakhir ada kenali fintech. Nah, ini menjawab prioritas permasalahan di kotak nomor nomor 6, 8 sama 9. Jadi Hana jelasin dulu ya garis besarnya. Untuk yang fitur pertama itu tuh fitur perencanaan keuangan. Nah jadi di fitur ini tuh ada subfitur-subfiturnya gitu. Ada subfitur alokasi keuangan, terus bisa untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran harian. Terus ada juga untuk mencatat transaksi gitu, transaksi harian, terus juga ada ya laporan pendapatan lah. Terus kalau yang untuk Edu Finance ini lebih ke untuk mengatasi literasi keuangan gitu, yang tadi. Nah, kalau untuk Edu Finance, ini tuh fiturnya ada info webinar, terus video mengenai literasi keuangan gitu, dan artikel-artikel yang memang resmi gitu, dari lembaganya, lembaga perencanaan keuangan. Terus untuk yang fitur kalkulator keuangan, sebenarnya ini fitur kayaknya baru deh. Ini tuh untuk menghitung zakat, menghitung zakat, terus menghitung besarnya gaji gitu. Gaji atau utang atau pokoknya yang berkaitan dengan pendapatan-pendapatan. Dan yang terakhir, untuk yang kenali fintech, nah ini baru untuk mengatasi yang adanya tadi ide fintech ilegal di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya ini aplikasi sama pemerintah gitu. Jadi aplikasi ini sebagai tangan kanan pemerintah untuk mengenalkan kepada masyarakat yang tadi tentang fintech ilegal, terus mengatasi kemiskinan juga bisa karena kan yang pertemuan kemarin kebanyakan kemiskinan di Indonesia itu karena kurangnya perencanaan keuangan gitu. Jadi harapannya aplikasi ini tuh emang bisa berintegrasi dengan pemerintah gitu, jadi tangan kanan pemerintah dan inovasi juga. Kenapa? Karena banyak ya kalau di luar sana aplikasi-aplikasi perencanaan keuangan, tapi sepertinya ini bisa jadi inovasi juga untuk lebih terintegritas dengan pemerintah gitu. Silakan kalau ada pendapat atau ide lain dari teman-teman. Oke, berarti ditambahin yang terintegrasi dengan pemerintah gitu ya? Iya, betul. Jadi kan tingkat kredibilitasnya terjamin. Oke, kalau boleh ditambahin terintegrasinya sama satker atau lembaga apa aja gitu, yang pemerintah ini? Nah, Hana baru kepikiran ini sih. Yang pertama tuh Basnas, OJK, yang terpercaya gitu, yang sering masyarakat lihat websitenya. Dan sekarang ada muncul dalam bentuk aplikasi, bisa membantu juga untuk perencanaan keuangannya gitu. Oke. Tolong dikasih dalam kurung gitu ya, kirim pemerintah dalam kurung OJK dan Basnas gitu ya? Iya. Oke, mau tanya ini berarti sudah meninjau aplikasi fintech yang ada sebelumnya, nggak memuat semua ini ya gitu. Jadi ini
masih terbilang baru gitu ya? Iya, enggak. Dan kebanyakan itu enggak syariah gitu teh, konvensional. Oke, kalau yang fintech syariah kan kayak ada Kozua, terus Amarta gitu-gitu kan. Nah, itu udah ditinjau juga, maksudnya fitur-fiturnya itu berbeda sama yang ditawarkan ini? Pasti teh ada bedanya, terutama yang kalkulator keuangan, edu finance sama fintech juga itu kan kayaknya baru itu sih baru termunculkan gitu. Oke, soalnya kalau yang kalkulator keuangan ini baru termunculkan khusus untuk zakat aja atau bisa buat bisa untuk waris teh, zakat, waris, dan yang berhubungan dengan keuangan syariah lainnya teh. Oke. Soalnya kalau setahu saya, kalau untuk yang waris sendiri itu ada, yang untuk zakat juga ada gitu. Berarti kalau ini lebih menyatukan semuanya gitu ya, jadi dalam satu tim. Yang syariahnya kan kayak tadi zakat, waris. Nah, kalau yang umumnya bisa menghitung kayak pendapatan, terus gaji kotor, gaji bersih, kayak gitu teh. Oke. Makasih ya. Dari teman-teman yang lain, silahkan kalau mau ada yang menanggapi. Gimana teman-teman, saran dari Jabar? Apakah menurut teman-teman memungkinkan gitu untuk diterapkan, untuk disarankan gitu ke otoritas terkait, atau gimana? Kalau setuju, di chat aja. Oke, dari teman-teman regional lain mungkin? Saran dari Jabar? Mungkin ada yang tiba-tiba kepikiran gitu, ternyata ada nih gitu fintech yang udah lengkap gitu, jadi nggak perlu. Oke, gimana nih Pres? Dianggap setuju semua ya? Baru dari 2 regional nih yang menanggapi. Teman-teman dari Jatim, teman-teman dari Tunggu, Kalbarteng, peserta KTI, dan peserta-peserta lainnya yang belum bisa aku sebutkan satu persatu. Apakah ada yang perlu dikritisi lagi? Itu dari Jatim, angkat tangan. Siapa? Oh, Rani. Boleh, Rani, silakan. Izin menanggapi. Jadi kalau dari aku sih setuju, karena mungkin kalau aplikasi semacam financial planner yang selengkap itu kayak buat bayar zakat-zakatnya juga yang selengkap itu kayaknya belum ada sih. Tapi kalau fintech yang lain mungkin ada tempat bayar zakat, tapi itu nggak jadi satu sama kayak ada fitur perencanaan keuangan, terus kalkulator keuangan, itu tuh kayaknya belum nemu sih gitu. Jadi setuju. Oke, kalau gitu setuju. Yang lain, Yona, Rani masih mau nambahin? Rani, raising hand? Oh, enggak. Oke, kalau begitu
ada yang mau melanjutkan rekomendasi lain teman-teman. Ini BTW, sorry, notulen, notulis ini menjawab prioritas permasalahan di kotak 689, nomornya berapa aja ya? Tadi Kak Hana nomor berapa ya, Kak? Tadi kakaknya masih nyebut nomor kotaknya aja. Oh, karena boleh Bentar, dijelasin. ya itu kelihatan di teteh, bisa dibuka dulu gak? Atau Ini gimana? ya? Ini yang mana? Yang, nah, Nah. 6, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya yang nomor berapa? 1, 2, 8, 1, 9, 1, 1. Oke, 1 ya? Oke, siap. Investasi. Sebentar mau lihat yang 3. Nah ya, investasi juga 1, 3. 1, 3. Oke teman-teman, apakah ini udah tepat? Rekomendasi nomor 3 menjawab prioritas permasalahan kotak nomor 6, poin nomor 1, terus kotak nomor 8, poin nomor 1, kotak nomor 9, poin nomor 1, dan poin nomor 3. Apakah sudah tepat? Tingkat investasi nilainya sangat rendah. Oh, berarti sorry nih mau nanya, Hana. Berarti ini menjawab permasalahan tingkat investasi nilainya masih sangat rendah juga ya? Gimana Kak? Berarti ini menjawab permasalahan yang tingkat investasi nilainya masih sangat rendah juga. Ya, kan itu yang investasi juga termasuk ada di Edu Finance, juga bisa menghitung investasi di kalkulator keuangan gitu kan. Gitu. Ya, jadi sepertinya bisa mengatasi masalah itu, insya Allah. Insya Allah. Poin nomor 8, minimnya akan menjadi untuk membuat masyarakat. Poin nomor 6, nomor 1, golongan yang masih muda, keliru mengenai teman-teman sepakat sudah pada sepakat ya rata-rata ya. Oke, kalau gitu poin nomor 4 rekomendasi, silakan teman-teman. Berarti ini ada yang masih belum terjawab loh. Kalau rekomendasi yang kita lihat ini kotak nomor 9, nomor 1 udah, nomor 2 udah, kotak nomor 8 udah, kotak nomor 9 udah, kotak nomor 6, nomor 1 udah, nomor 2 juga udah. Punya Hana ini nggak ngejawab kotak nomor 6, nomor 2 ya? Gimana Kak? Nggak ngejawab kotak nomor 6, kotak 6 nomor 2. Nomor 2 tentang apa kan kalau boleh tahu? Minimnya media edukasi masyarakat. Gimana menurut teman-teman? Menjawab tidak? Mana? Coba, minimnya media edukasi. Oh iya. Iya Kang.
Jawab ya. Ya. Teman-teman yang lain sepakat ya kalau ini menjawab ya. Kalau sepakat boleh ditambahin di kotak nomor 6, nomor 1 dan nomor 2. Oke. Rekomendasi nomor 4. Silakan teman-teman, apakah ada usulan lain? Kalau misalnya bingung, bukan kalau misalnya bingung ya, seharusnya kita tetap cek ke atas rekomendasi dari strategi di atas. Apakah masih ada yang bisa dijadiin poin rekomendasi untuk menjawab prioritas masalah yang ada, gitu teman-teman. Res itu dari Jatim Resen. Dari apa? Dari Rani. Dari Rani Raisen. Oh iya, boleh Rani. Nanti jangan lupa ya, yang punya Anazain juga kita cek nanti. Oke, silakan Rani dulu. Boleh. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau ada 2 rekomendasi sih yang kemarin sempat kita bahas di Disrek, hasil dari Disrek. Untuk ini menjawab kotak yang sebenarnya udah terjawab sih, maksudnya udah ada rekomendasinya. Cuman mau nambahin aja. Ini untuk akademisi lebih tepatnya nanti. Jadi akademisi ini akademisi ini diharapkan mampu membuat program pengabdian masyarakat, entah itu seperti KKN, abdi desa, dan pengabdian lainnya yang nanti di dalamnya itu terdapat program edukasi gitu ke masyarakat, entah itu bentuknya pelatihan atau apa. Jadi melalui KKN atau pengabdian desa yang dibuat oleh mahasiswa atau dosen gitu. Gitu. Ada 2, itu yang pertama. Diharapkan dapat membuat program pengabdian masyarakat seperti KKN abdi desa yang di dalamnya terdapat program edukasi mengenai perencanaan keuangan syariah. Itu menjawab rekomendasi untuk permasalahan di Kota 9, Kota 9 nomor 1. Aku nggak tahu nomor 3 masuk apa enggak ya. Nomor 3 kayaknya enggak, nomor 3 ya, nomor 1 aja. Nah, terus rekomendasi kedua, sekalian nggak apa-apa, Pes? Boleh, silakan. Oke. Terima kasih. Untuk yang kedua ini sih untuk kepada konten creator. Kepada konten creator itu dia bisa menciptakan konten-konten baik itu dalam bentuk video, tulisan yang berisikan edukasi kepada milenial untuk mengenai perencanaan keuangan syariah atau tentang semacam investasi kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau konten kreator sekarang tuh udah ada, seperti contoh Raditya Dika, biasanya kan ngomongin investasi, tapi biasanya tuh hanya mengenai keuangan syariah, keuangan biasa gitu. Nah, kan kita kan menuju literasi keuangan syariah nih. Nah, sepertinya belum ada konten kreator yang membuat edukasi mengenai perencanaan keuangan syariah atau tentang investasi syariah dan semacamnya. Nah, mungkin kalau itu menurut aku sih, kalau menurut teman-teman ada yang mungkin tahu konten kreator siapa yang memang udah melakukan itu, ya boleh monggo untuk sarannya gitu. Ini kalau untuk ini itu kotak nomor kotak nomor berapa ya ini? 6. Kotak nomor 6 mengenai stigma nomor 1, stigma golongan muda yang masih keliru mengenai perencanaan keuangan itu, sama kotak nomor 9 yang nomor 3, tingkat investasi milenial masih sangat rendah gitu. Oke, terima kasih, Pres. Mungkin itu dari saya. Sama-sama.
Akademisi diharapkan dapat membuat program pengabdian kepada masyarakat seperti KKN, Abdi Desa, yang di dalamnya terdapat program edukasi mengenai perencanaan keuangan syariah. Menjawab terhadap permasalahan di kotak 9, nomor 1. Sigma golongan. Oh ya, oke. Teman-teman, poin nomor 4 dulu, apakah ada tanggapan? Emang belum ada ya, Ran, yang apa namanya kayak KKN, kayak kurikulumnya itu emang ngajarin edukasi soal perencanaan keuangan syariah. Nah itu nggak tahu Pres gitu. Soalnya setahu kalau KKN biasanya pelatihannya mengenai apa ya, cara membuat bisnis baru kayak gitu-gitu yang aku tahu. Nggak tahu kalau mungkin dari teman-teman ada yang pernah tahu edukasi di KKN, Abdi Desa mengenai perencanaan keuangan syariah, monggo berpendapat gitu. Kalau dari aku pribadi belum tahu, Pres. Oke, gimana teman-teman? Mungkin ada yang tahu, boleh bersuara aja. Ini masuk ke ini enggak? Apa namanya? Masuk ke nomor kotak nomor ini juga nggak sih? Kotak nomor 8. Iya, bisa Pres. Kalau selama di KKN-nya itu mereka mengundang financial planner atau memang mahasiswanya udah menjadi financial planner, ya bisa masuk nomor 8. Apakah financial planner bentar deh. Teman-teman dulu deh, teman-teman gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanggapi untuk poin nomor 4? Terus apakah cocok masuk ke permasalahan kotak 9 nomor 1? Kang, itu ada yang mau menanggapi? Itu dari Sultan Go. Oh Ana, silakan. iya dong, Anaza ini silakan. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, langsung saja. Saya hanya menanggapi sedikit terkait dengan rekomendasi dari yang nomor 4, yang di sini akademisi diharapkan dapat membuat program pengabdian kepada masyarakat seperti KKN, Abdi Desa, yang di dalamnya terdapat program edukasi mengenai perencanaan keuangan syariah. Menurut saya, sepakat-sepakat saja, itu akademisi diharapkan dapat membuat program itu, tapi kembalikan kepada universitasnya. Akademis yang di universitas itu karena saya pengalaman mengikuti KKN, tapi KKN-nya itu sudah akademisi sudah punya program tersendiri perihal terkait dengan apa-apa yang dibuat di ini khususnya KKN ya, dibuat dalam pengabdian pada masyarakat sendiri. Mungkin kalau di dalam universitas sendiri dari akademis yang mungkin beliau ada pada bidang ekonomi syariah ataupun mungkin dari akuntansi syariah itu bisa jadi patokan rekomendasi bahwasannya akademisi bisa membuat program untuk edukasi mengenai perencanaan keuangan sendiri, begitu. Kalau dari saya sepakat sih terkait itu. Tapi kalau Abdi Desa sendiri juga itu kembalikan kepada akademisi yang terkait, karena kita tidak bisa seenaknya yang mungkin bisa
saya menghargai rekomendasi dari akademisi sendiri, tapi kita kembalikan lagi ke akademisi yang terkait dari universitasnya begitu. Karena saya pengalaman KKN-nya itu tidak, programnya itu dari akademisi sendiri begitu. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, Pres. Terima kasih kembali, Zain. Oke, ada tanggapan lain teman-teman? Atau Ada. Oh, ada. Siapa? Ya, yang nomor 4 ya. Ini Hana baru ingat program semacam ini ternyata di Hana tuh ada, tapi di jurusan ekonomi Islam. Karena kan Hana dari pendidikan ekonomi, tapi yang di ekonomi Islam itu ada program namanya pengabdian pada masyarakat. Nah, itu sasarannya tidak hanya kepada masyarakat lapisan bawah, tapi juga kepada kaum-kaum milenial gitu. Dan tidak, karena mungkin pandemi, jadi mereka itu pengabdiannya melalui media-media sosial gitu. Nah, selain mensosialisasikan tentang literasi keuangan gitu, pentingnya gimana, caranya gimana. Nah, Hana sebenarnya setuju sama yang poin 4, tapi lebih baik kalau misalnya sudah ada nama programnya, terus kegiatan apa aja yang dilakukan di dalamnya. Jadi lebih spesifik gitu aja. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Rani, Ana Zain masih mau nambah? Oh iya, baik. Anda bisa menambahkan kembali terkait dengan program pengabdian kepada masyarakat itu yang Hana bilang tadi itu sudah cukup baik. Alhamdulillah di universitasnya sudah punya program terkait dengan perencanaan keuangan syariah sendiri, tapi dalam bidang kalau di prodinya itu ada ekonomi syariah atau akuntansi keuangan syariah. Tapi lebih bagusnya itu sudah kita tentukan lebih dulu program perencanaan keuangan ini namanya seperti apa. Misalkan kita buat program ini berindikasi kepada masyarakat sendiri. Karena masyarakat saat ini di masa pandemi kita tidak bisa langsung hanya saja biarpun kita pakai media sosial untuk mengedukasi kepada masyarakat, tapi realitanya di lapangan saya sudah kaji bahwasannya masyarakat saat ini yang di masa pandemi itu masih awam terhadap media sosial. Apalagi kita kalau emang targetnya kepada masyarakat menengah ke bawah, itu agak sulit bagi kita untuk masuk untuk dalam mengedukasi. Tapi lagi-lagi itu hal yang baik, insya Allah bisa direalisasikan dan mungkin harus diberikan patokan program apa yang dibuat dalam mengedukasi terkait dengan perencanaan keuangan syariah. Oke, baik, dari saya begitu. Saya kembalikan. Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Menanggapi aja sih. Kalau dari tadi siapa ya? Yang dari Sultan kalau nggak salah, itu kan bilang kalau itu tergantung balik ke akademisnya masing-masing. Iya sih benar. Karena kalau di kampus saya sendiri itu dibebaskan. Kita cuma dikasih batasan aja, subnya 4, pendidikan, ekonomi, lingkungan, kesehatan. Dan dari situ kita sendiri yang bikin program kerja sendiri gitu. Entah kayak bikin itu tadi edukasi perencanaan keuangan tuh juga nggak apa-apa gitu. Nah, terus itu untuk tanggapan yang pertama. Tanggapan kedua, masalah program khusus ini sebenarnya juga belum terpikirkan sih teman-teman.
program khususnya mungkin berupa ini ya, pelatihan ke ibu-ibu, karena kan tapi nggak tahu namanya apa, karena kan ibu-ibu rumah tangga kan biasanya yang memegang harta dari keluarga kan ibaratnya gitu. Jadi harus dibiasakan, dikasih contoh atau mungkin dikasih cara pembagian hartanya gitu. Misal untuk setiap harinya, setiap bulannya dapat segini, untuk kebutuhan tuh berapa persen, untuk ditabung berapa persen, untuk apa ya satunya, misal untuk kesehatan nanti berapa persen. Nah kayak gitu loh, ininya dikasih semacam sosialisasi, tapi ke ibu-ibu, sasarannya mungkin ke ibu-ibu rumah tangga atau mungkin ya itu ke ibu rumah tangga gitu, untuk memisahkan, untuk membagi harta keluarga gitu. Oke, berarti mau ditambahin ya di situ sasarannya untuk ibu-ibu gitu. Boleh Mbak. Oke, soalnya kan kalau misalnya masih sampai di perencanaan keuangan syariah, nanti bingung gitu siapa aja gitu sasarannya. Iya. Ibu rumah tangga. Oke, ada lagi Rani? Itu aja Mbak dari saya. Mungkin dari teman-teman ada saran. Oke. Oh, izin. Iya, Ana. Baik, terima kasih. Saya akan bukan menanggapi juga sih, lebih ke memberikan sarannya itu dari yang nomor 4, karena kalau kita berbicara terus terkait dengan ini membuat program untuk pengabdian kepada masyarakat, kita belum tahu tuh nama programnya ini apa. Cuma lebih fokusnya yang dari Jatim sendiri bilang mengatakan ini khususnya kepada ibu rumah tangga. Saya bisa memberikan saran kalau bisa dan diterima juga sih. Kalau kepada ibu rumah tangga, saya bukan kurang setuju juga sih, tapi saya menyarankan kenapa tidak kita targetnya itu kepada UMKM-nya. Seperti kalau di masyarakat sendiri ada yang punya usaha begitu, usaha mungkin menengah ke bawah, dan itu perlu adanya perencanaan keuangan. Itu kalau dari akademisi sendiri, atau seperti sosialisasi juga ini kan, mengedukasi kepada masyarakat, dan masyarakatnya ini tertuju kepada apa yang kita akan output yang kita akan dapat di situ kan, supaya mereka paham terkait dengan perencanaan keuangan. Kenapa tidak kita ambil targetnya itu bisa juga itu ke ibu rumah tangga, tapi ibu rumah tangga yang punya usaha itu yang saya menyarankan itu, karena kalau cuma ibu rumah tangga toh mereka itu kayaknya perencanaan keuangannya itu bisa saja secara general semua ibu rumah tangga juga ini perencanaan keuangan, cuma lagi-lagi kita ini outputnya untuk mengedukasi kepada masyarakat, dan mungkin lebih tepatnya itu ibu rumah tangga yang punya usaha, gimana mereka apa sih namanya itu merencanakan pencatatan dalam keuangannya, uang pribadi dan uang usaha dapat dibedakan, dan bisa juga itu akan meningkatkan perencanaan keuangan di Indonesia juga. Itu kalau dari saya. Kayaknya mau dilanjut. Izin nambahin dikit. Siapa nih, Rani? Iya. Boleh, silakan. Mungkin bisa ditambah ya, karena gini, menurut aku ibu rumah tangga juga penting, karena kan nantinya ada hubungannya juga sama
syariah. Kalau perencanaan keuangan syariah berarti kan kita juga harus menyisihkan sebagian harta kita untuk infak, sedekah, wakaf, zakat gitu misal. Nah, itu kan juga perlunya edukasi gitu ke masyarakat, ke nggak cuman yang punya usaha gitu, tapi ibu rumah tangga juga mungkin bisa gini, direksinya ininya kata-katanya bisa diubah jadi dengan sasaran ibu rumah tangga dan pelaku UMKM misal seperti itu. Jadi ditambahkan gitu. Karena ibu rumah tangga juga penting. Kalau seumpama ada nih ibu rumah tangga yang memang hartanya ini mencapai nisab tapi nggak mengeluarkan zakat, sedangkan itu tadi mencapai nisab tapi nggak mengeluarkan zakat, maka kan juga kemajuan berpengaruh juga gitu loh ke kemajuan zakat, perkembangan zakat di Indonesia dan lain-lain gitu. Paham nggak, Bres? Gitu lah. Ya, juga paham ya. Paham. Jadi tadi itu mau ditambahin ya yang pelaku UMKM-nya. Ya, boleh. Ya, boleh. Teman-teman, apakah ada tanggapan lagi? Kalau nggak ada, ini kotak nomor 9, nomor 1 apakah sudah cocok? Atau sebenarnya masih ada yang bisa di cover lagi masalahnya? Atau mungkin justru sebenarnya buat kotak 9 nomor 1 gitu. Silakan teman-teman. Ya, Kirin minta tolong scroll ke atas. Mungkin teman-teman mau lihat kotak permasalahannya. Oke, itu kotaknya ya teman-teman ya. Kotak 9, nomor 1. Apakah ada lagi? Gimana dengan kotak 8 gitu? Apakah kotak 8 juga terjawab dengan rekomendasi dari Ibu Rani? Gimana teman-teman? Kang, kalau program itu masuk ke media nggak sih? Atau beda ya program sama media? Kenapa? Kan ini bentuknya program ya. Apakah itu termasuk ke media? Media secara definisi sebenarnya cukup luas sih, Hana. Kalau menurutku media itu ya bisa wadah, bisa media yang kayak kita kenal sekarang ya, media sosial atau media informatif atau apa gitu kan, sebenarnya cukup luas ya media itu. Oh iya ya. Berarti kalau ini lebih ke media sosialisasi ya? Media sosialisasi. Yang program pengabdian itu? Program pengabdian, lebih ke media sosialisasi. Tadinya kalau masuk itu berarti bisa poin yang kolom ke-6 nomor 2 gitu. Oh alah, ini media edukasi masyarakat. Gimana teman-teman, cocok nggak masuk ke poin 6 nomor 2? Cuma sebenarnya kalau misalnya media edukasi yang dimaksud itu secara luas ya, kayaknya itu juga masuk ke ini deh, masuk ke probable. Cuma enggak juga deh. Gimana ya kalau menurut menurut teman-teman. Menurut teman-teman yang lain gimana? Apakah ini masuk ke poin nomor 8 dan poin nomor 6 nomor 2? Kotak 6 nomor 2. Teman-teman dari
Jogja, dari Jabodetabek, dari Kalbarteng, Dela masuk di poin nomor 8. Oke. Nomor 6 masuk nggak nomor 6? Sorry deh, kemarin itu waktu kita ngerumusin yang prioritas masalah itu, nomor 2 possible yang kotak 6, minimnya media edukasi masyarakat itu, ini nggak sih teman-teman, lebih ke media sosial gitu, media yang digital, aku lupa ya. Itu Kak, katanya di kolom chat kemarin lebih ke media digital. Lebih ke media digital kan. Jadi boleh deh, biar kita nggak lupa, kirim yang ini bisa diedit nggak jadi yang media, lebih ke media digital. Sebenarnya media apa ya redaksinya ya? Dikurungin aja, dikurungin aja. Oke, yang penting teman-teman paham ya. Berarti nggak masuk nih ke poin nomor 6, tapi masuk ke poin nomor 8 aja. Setuju teman-teman masuk ke poin nomor kotak nomor 8 juga. Kalau misalnya nggak ada yang berlawanan, kita masukin juga nih kotak nomor 8, teman-teman. Oke, kalau gitu kita tambahin aja Ran, nomor 4, kotak nomor 8. Maaf, gimana Presajul? Masukin ke kotak nomor 8 juga, yang poin nomor 4 rekomendasi. Poin nomor 4 rekomendasi di sini. Di rekomendasi. Iya. Nah, itu juga menjawab prioritas masalah kotak nomor 8. Oke, sekarang kita masuk ke poin nomor 5, rekomendasi kepada content creator bisa menciptakan konten yang berisikan edukasi kepada milenial mengenai perencanaan keuangan syariah. Boleh di berarti ini rekomendasi buat media ya, tapi emang bukannya juga udah ada cukup banyak ya untuk konten kreator
kreator yang kita kan yang bikin konten berisikan edukasi keuangan. Oh mungkin kalau keuangan syariah nggak tahu nih teman-teman, silakan ada nih. Oke, dari Mutia katanya ada namanya kaifon.id. Teman-teman yang lain ada tanggapan? Izin menanggapi, Pres. Boleh, silakan. Yang nomor 5 ya. Sebenarnya Hana agak bingung gitu. Kenapa harus konten kreator? Kenapa bukan kita aja yang jadi konten kreatornya gitu? Sorry, Hana maksudnya gimana? Kan itu kepada konten kreator ya. Mungkin yang udah famous. Tapi di sisi lain apa ya, berpikir kenapa nggak kita aja yang jadi konten kreatornya gitu. Oke, boleh dijawab. Rani, silakan. Ya, jadi sebenarnya konten kreator ini aku nggak spesifikin ke konten kreator yang memang udah terkenal kayak Raditya Dika dan lain-lain gitu. Jadi konten kreator ini ya harapannya milenial itu banyak yang menjadi konten kreator yang memang bahasanya itu gitu. Ya boleh anak ekis, anak Fose, teman-teman Fose, teman-teman ekis itu bisa kayak misal nih konten kreator yang apa ya, Presnas ya, contoh sendiri Presnas kita mungkin Pres Irsyad dulu. Nah itu kan bisa tuh karena udah punya platform ya, ibaratnya udah punya followers banyak, udah punya ini, atau mungkin kita pun sebenarnya yang masih yang nggak begitu dikenal juga bisa gitu mulai untuk bikin konten-konten di sosial media kita masing-masing gitu. Jadi nggak spesifik buat konten kreator yang memang sudah terkenal gitu. Tapi kalau konten kreator yang lebih terkenal bisa juga lebih bagus gitu, karena kan apa ya, sasarannya itu banyak gitu. Sasarannya tuh ya ibaratnya pengikutnya, followersnya tuh banyak gitu. Kalau misalnya ini berarti konten creator ini oh iya ya, ngerti. Gitu Hana, apakah ada tanggapan lain dari teman-teman? Ya, siap-siap, bisa dimengerti. Jadi kayak apa ya, kepikiran ini sih, kenapa apa ya, kan kita sama-sama nih, sama-sama bisa jadi kita yang buat channelnya gitu, anak semua Fose nasional gitu, dari semua regional, yang isinya juga kayak dijadwal gitu, dan kita sendiri yang buat apa ya, followers atau subscribersnya itu naik gitu. Terus ini mau nanggapin yang nomor 4, kan itu ya nama program tadi tuh. Nah ini sih Hana ada usulan, namanya itu Be Like. Ini Hana tulisin dulu ya. Salah. Malah, nah udah, Be Like. Nah itu ya, Be Like itu apa kan program namanya Be Like, apa ya, kedengarannya kayak kekinian dan mudah disebutin gitu. Itu tuh sebenarnya singkatan dari Bantu Literasi Keuangan gitu. Kalau dari Hana. Itu Kang tanggapannya. Oke, thank you.
Tunggu sebentar ya. Oke. Tadi yang dari Hana nyaranin nama ya. Nama program kita keep dulu ya. Yang penting di sini itu untuk siapa gitu. Biar kita bisa fokus ke rekomendasi yang lain dari atas. Kok stop share screen? Mana nih kirim? Jadi stop share screen. Oke. Nah, ini tadi yang poin 5 ya. Apa dimaksud di sini jatuhnya milenial atau generasi muda? Kalau ke Berarti- media nggak bisa ya, Kak? Masyarakat juga bisa Oke, sih kalau sebenarnya. ke media berarti diperjelas aja di narasinya, jadi kepada media gimana? Boleh. Soalnya nanti itu juga bakal yang dipisah-pisah di tabel bawahnya itu kan ya, Kak? Mm-mm. Pada konten kreator media ya maksudnya? Iya, boleh. Oh ya, boleh ditambahin ya berarti. Oke, Kak Ana, raise hand silahkan Kak.